Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini adalah Muzafir Wati dengan NPM 249 atau 4021 akan menjelaskan tentang identifikasi bahaya dan risiko dari pekerjaan konstruksi dengan subjudul memahami potensi bahaya dan langkah mitigasi. Di sini ada definisi pekerjaan konstruksi, yaitu dengan judulnya adalah pentingnya identifikasi bahaya dan risiko dalam proyek konstruksi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah mengambil jenis bahaya di lokasi, yaitu mencakup apa saja yang jenis-jenis bahaya yang berada di lokasi, seperti mungkin eh, puing-puing yang jatuh atau bahaya di sekitar di bagian dalam proyek. Terus yang kedua, untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, mungkin mengantisipasi gitu, supaya agar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi. Jadi untuk meminimalkan resiko untuk kemungkinan yang akan terjadi di pada lapangan tersebut. Ya, terus yang poin yang ketiga, mengetahui langkah mitigasi untuk mengurangi risiko. Di sini mungkin mencakup dalam langkah-langkah untuk meminimalisir atau mengurangi risiko dalam pekerjaan konstruksi. Terus di sini ada jenis-jenis bahaya di pekerjaan konstruksi. Di sini ada 5 poin yang saya masukkan. Poin yang pertama itu mungkin bahaya fisik seperti benda jatuh, alat berat, kebisingan, getaran, dan lain-lain. Terus yang kedua di bahan kimia, bahaya kimia, ada paparan dari debunya, asapnya, bahan kimia beracun, dan lain-lain. Yang ketiga, ada bahaya biologis, yaitu paparan bakteri, virus, atau hewan berbahaya di sekitar proyek konstruksi. Yang keempat, bahaya psikososial, yaitu mungkin dari stres, tekanan pekerjaan, dan jam kerja yang sangat panjang yang membuat para pekerja itu tidak rileks dalam bekerja dan mengurangi produktivitas dalam pekerjaan. Yang terakhir adalah bahaya ergonomis. Bahaya ergonomis ini sendiri mungkin di sini adalah posisi kerja tidak ergonomis. Mungkin dalam arti angkat berat suatu bahan yang memang sebenarnya diperuntukkan untuk alat berat, tapi mungkin dipaksain untuk tenaga tenaga kerja yang untuk mengangkut bahan-bahan material di proyek. Itu tentu menjadi sangat resiko dalam pekerjaan konstruksi itu sendiri. Terus yang berikutnya adalah risiko dalam pekerjaan konstruksi, yaitu cedera fisik, contohnya seperti terjatuh, tertimpa, dan potongan-potongan yang terjadi dalam alat yang terkena pada tenaga kerja. Terus penyakit akibat kerja, yaitu gangguan pernapasan, gangguan pendengaran, dan lain-lain. Terus yang ketiga, kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan kerja alat berat, listrik, atau struktur yang runtuh. Terus yang keempat, dampak dari lingkungannya itu sendiri, yaitu pencemaran tanah, air, atau udara. Faktor penyebab dan faktor penyebab bahaya dan risiko. Faktor-faktor ini sendiri ada 4 faktor di sini yang saya masukkan. Yang pertama faktor manusia, contohnya seperti kurangnya pelatihan, kelelahan, kurangnya kesadaran. Terus yang kedua faktor peralatan, mungkin dari alat yang tidak memadai, alat rusak, atau tidak sesuai standar. Terus yang ketiga faktor lingkungan, mungkin bisa menjadi satu faktor juga di sini. Contohnya seperti cuaca yang ekstrim, kondisi tanah tidak stabil, maupun lain sebagainya. Yang keempat adalah faktor manajemen, kurangnya pengawasan atau prosedur keselamatan kerja yang tidak jelas.
Terus yang berikutnya langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi bahaya tersebut, yaitu bisa menggunakan observasi observasi di lapangan, contohnya memeriksa lokasi kerjaan secara rutin atau mewawancara dengan pekerja, terus mereview dokumen atau gambar kerja atau shop drawing, dan yang terakhir penggunaan alat identifikasi. Mungkin contohnya seperti checklist, matriks risiko, atau software manajemen risiko. Terus langkah mitigasi risiko. Untuk langkah-langkah ini sendiri, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di suatu proyek, kita mungkin bisa menerapkan K3, yaitu keselamatan kerja. Di sini mencakup penggunaan APD, alat pelindung diri, dan juga kita mungkin melakukan pelatihan dan sosialisasi terhadap tenaga kerja maupun eh, berbagai berbagai tenaga yang tersedia di proyek konstruksi tersebut. Terus kita juga bisa memelihara peralatan untuk melihat berbagai peralatan yang sudah layak atau tidak layak. Mungkin peralatan yang tidak layak mungkin bisa untuk diganti atau diperbarui untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Terus untuk prosedur darurat itu menyiapkan rencana tanggap darurat, seperti contohnya seperti kalau misalnya ada bahaya darurat yang terjadi selama proyek konstruksi, mungkin dari situ kita bisa membuat alur atau jalur-jalur yang bisa membantu membantu dalam percepatan evakuasi tersebut. Untuk contoh kasus ini, saya mengambil contoh kasus runtuhnya perencanaan di proyek pembangunan gedung di Jakarta. Ini contoh ini saya mendapatkan dari internet, dari Google. Detail dari kejadian tersebut adalah perencanaan digunakan tidak memenuhi standar keselamatan. Terus yang kedua, beban material melebihi kapasitas perancah. Terus yang ketiga, tidak ada penguasaan keras selama proses pemasangan. Jadi selama proses pemasangan ini, orang yang bertanggung jawab untuk mengawas selama proyek ini tidak tidak jarang terlihat di lokasi tersebut. Jadi menjadinya lokasi tersebut itu tidak dapat terpantau selama bertahap, menjadikannya tidak terorganisir. Jadinya banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lokasi tersebut. Dampaknya itu sendiri ada tiga korban pekerja yang luka berat, terus satu pekerja meninggal dunia. Terus kerugian dari material ini adalah kerusakan peralatan, material yang total nilainya setara 500 juta sekian. Terus dampak dari proyek ini juga mendapatkan penundaan proyek selama 2 minggu pasca terjadinya kecelakaan tersebut. Jadinya ini sangat menghambat dan juga sangat menambah beban biaya yang dikeluarkan dalam proyek konstruksi tersebut. Jadi kita juga sebagai pelaku usaha atau kontraktor tidak inginkan untuk ini seperti terjadi ya. Karena kita akan memberikan pelayanan kepada customer, misalnya ini kita bisa meminimalisir ini, mungkin kecelakaan seperti ini tidak akan terjadi pada proyek konstruksi. Jadi bagaimana untuk kita mengetahui kenapa bahaya-bahaya ini bisa terjadi, kita bisa mendapatkan analisis dari bahaya ini sendiri, yaitu faktor manusia yang pertama, yaitu kurangnya pelatihan pekerja tentang pemasangan perancang. Terus jika ada supervisor yang memantau proses pemasangan. Yang dua, faktor peralatan. Yang ketiga ada faktor manajemen, karena di manajemen ini tidak prosedur yang rutin atau yang ketat untuk perancang. Dan sini kita setelah kita menganalisis kejadian tersebut, kita mungkin bisa membuat langkah pencegahan di proyek selanjutnya atau berikutnya, yaitu pelatihan pekerja, memberikan pelatihan khusus tentang pemasangan dan penggunaan perancang, inspeksi rutin, melakukan inspeksi harian terhadap perancang dan peralatan lainnya. Dan juga kita harus, yang utama juga penerapan standar ketiga. Itu memastikan semua peralatan yang telah
peralatan yang telah ada di proyek konstruksi itu telah memenuhi standar keselamatan kerja. Dan juga yang tidak kalah pentingnya pengawasan yang sangat ketat. Menunjukkan supervisor ini untuk memantau terus-menerus proses yang telah terjadi pada proyek konstruksi ini. Kesimpulan dari PowerPoint atau ini yang saya buat ini adalah yang pertama itu identifikasi bahaya dan risiko adalah langkah kritis dalam rekonstruksi untuk mencegah kecelakaan dan kerugian. Yang kedua, jenis bahaya di lokasi konstruksi meliputi bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomis, dan psikologis sosial. Terus yang ketiga, risiko yang timbul dapat menyebabkan cedera penyakit, kecelakaan kerja, dan dampak lingkungan juga. Faktor Kesimpulan yang keempat yaitu faktor penyebab bahaya meliputi manusia, peralatan, lingkungan, dan manajemen. Mungkin sekian dari presentasi yang saya buat hari ini. Mohon kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.